Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyad Nugroho. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 5 pertanyaan dari UCP 3 IK. Yang pertama, ada prinsip ibadah dalam Islam. Nah, dalam Islam tuh, ibadah itu ada artinya, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tidak semua yang kita lakukan disebut ibadah. Ibadah dalam Islam harus memenuhi. Saya mengambil 3 prinsip, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin dipuji atau tujuan lain. Lalu yang kedua ada sesuai tuntutan Rasulullah SAW. Artinya caranya harus sesuai syariat. Lalu yang ketiga, lakukan dengan benar dan taat. Baik ibadah wajib seperti sholat dan puasa maupun ibadah sunnah. Bahkan pekerjaan sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan membantu orang tua bisa jadi ibadah. Jika kita niatkan karena Allah dan dilakukan dengan cara yang baik. Lalu yang kedua ada hukum meninggalkan sholat. Sholat adalah ibadah yang paling penting setelah syahadat. Lalu, bagaimana hukumannya kalau seseorang meninggalkan sholat? Ini pendapat dari 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena ingkar, dianggap berdosa besar, tapi tidak kafir. Yang kedua ada mazhab Maliki. Juga berpendapat tidak kafir, tapi harus dihukum berat oleh negara. Lalu yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Sama seperti dua mazhab sebelumnya, tapi menekankan harus bertobat dan diancam hukumannya berat. Lalu yang keempat ada mazhab Hanbali. Ini yang paling tegas. Jika seorang sengaja meninggalkan sholat, dia bisa dianggap kafir karena sholat adalah pembeda utama antara muslim dan kafir. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis puasa. Ada puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama ada puasa wajib. Itu ada puasa Ramadan. Setiap muslim yang balik dan mampu wajib berpuasa sebulan penuh. Lalu yang kedua ada nazar. Kalau kita bernazar misalnya itu seperti contohnya kalau saya lulus saya akan puasa 3 hari. Ya seperti itu. Lalu ada puasa kafarat sebagai denda karena melanggar aturan tertentu. Seperti melanggar sumpah atau hubungan suami istri di siang Ramadan. Lalu ada puasa sunnah. Itu ada puasa Senin Kamis. Puasa Ayyamul Bid di tanggal 13 sampai 15 Hijriah. Lalu ada puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Lalu ada puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Puasa sunnah itu tidak wajib, tapi pahalanya besar dan sangat dianjurkan. Tidak wajib juga. Ya. Lalu ada zakat infak, sedekah, dan wakaf. Di Islam membantu orang lain itu bagian penting dari ibadah. Tapi ada istilah-istilah yang sering kita dengar. Apa bedanya? Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim yang mampu dibayarkan saat Ramadan. Biasanya berupa beras atau uang senilai. Seperti itu. Lalu ada zakat mal. Wajib bagi orang yang hartanya mencapai nisab atau batas tertentu seperti emas, uang, hasil usahanya. Besarnya itu sekitar 2,5% dari hartanya. Lalu ada infak, memberikan harta untuk kebaikan, tidak wajib, tidak ada batas waktu atau jumlah tertentu. Infak. Lalu ada sedekah, lebih luas dari infak, bisa berupa uang, makanan, bahkan senyum, tidak terbatas dari sangat dianjurkan. Lalu kelima ada wakaf, memberikan harta yang ditahan pokoknya, tapi hasilnya dimanfaatkan untuk umum, seperti tanah untuk masjid atau sekolah. Lalu ada asnaf penerimaan zakat menurut Muhammadiyah. Dalam Islam, zakat hanya boleh diberikan kepada 8 golongan atau kelompok yang disebut asnaf. Menurut putusan Tajrih Muhammadiyah tahun 2020, penjelasan 8 asnaf ini dibuat lebih rinci agar sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada fakir. Orang yang sangat miskin sampai-sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan. Contohnya seperti lansia.
anak-anak yang tidak bisa sekolah di umur 9 tahun, atau korban bencana. Lalu yang kedua ada miskin. Mereka juga kesulitan ekonomi, tapi masih sedikit lebih baik dari fakir. Misalnya orang yang sakit, warga yang kekurangan modal buat usaha, gitu. Lalu yang ketiga ada amil, yaitu pengelola zakat yang bekerja di lembaga zakat seperti Baznas atau Lazismu. Zakat bisa digunakan untuk membayar gaji pegawai, biaya personal kantor, transportasi, dan peralatan dan pemeliharaan. Lalu yang keempat ada mualaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang biasa diajak mendukung dakwah Islam. Contohnya seperti mualaf yang butuh bantuan ekonomi dan pendidikan, komunitas, atau orang yang mengalami ancaman karena keislamannya. Lalu yang kelima ada riqab. Dulu itu artinya budak, tapi sekarang maknanya diperluas menjadi korban perdagangan manusia, mengungsi perang atau konflik seperti dari Suriah atau Rohingya, seperti itu. Lalu yang keenam ada gharim, yang artinya orang yang berutang. Orang yang berutang karena kebutuhan mendesak, bukan karena foya-foya. Contohnya seperti berutang untuk biaya rumah sakit, berutang karena musibah atau bencana usaha. Lalu ada yang usahanya bangkrut, seperti itu. Lalu yang ketujuh ada fisabilillah, artinya di jalan Allah, bukan hanya perang, tapi juga bangun sekolah dan mesti gaji guru dan atau ustadz honorer, pelatihan dakwah, lalu ada pelatihan keterampilan seperti komputer dan bahasa. Lalu yang kedelapan ada Ibnu Sabil, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Contohnya seperti mahasiswa rantau yang berkekurangan biaya, jemaah haji yang kehabisan ongkos pulang, atau juga orang yang melakukan perjalanan penting tapi tidak punya ongkosnya. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan dari 5 pertanyaan itu. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.